Sosok itu berdiri tegak, rambutnya terurai panjang sampai menyentuh lantai, wajahnya sepucat mayat, sorot matanya kosong, tapi Wulan tahu wanita itu tersenyum padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Netrakala. Waduh, kisah dari Netrakala ini selalu mencekam banget horornya ya. Apalagi didengarkan di saat hujan gerimis seperti ini nih. Aduh, Jakarta beberapa hari ini hujan gerimis, mendung, panasnya jarang. Tapi semoga di daerah teman-teman juga cuaca normal ya. Dan semoga tidak ada bencana-bencana lagi di seluruh wilayah Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan oke, pada kisah Netrakala kali ini akan menceritakan tentang seorang wanita dari desa yang bernama Wulan yang hidup dalam kesulitan ekonomi sehingga dia akhirnya menerima pekerjaan sebagai pembantu di rumah keluarga Pak Harjo yang sangat misterius. Waduh, apa sih misteri yang ada di dalam keluarga Pak Harjo ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo kita menuju ke Jawa Tengah. Kisah pembantu di rumah keluarga Pak Harjo, Sabdo Kembang. Wulan menatap kedua anaknya sebelum ia berangkat ke pasar. Si bungsu, Dina, baru berusia 4 tahun. Ia sedang merengek menarik-narik kain lusuh yang ia pakai. "Din, ibu mau ke pasar, jangan nakal. Nanti kita nggak makan lagi loh." Dek. Wulan termenung. Seketika dadanya terasa begitu sakit. Bak sebilah pisau yang ditancapkan begitu dalam saat ia mendengar kalimat yang terucap dari putra sulungnya, Agam. "Aku mau jajan, Bu, jajan," jerit Dina semakin merengek. Agam sigap berjalan ke arah Dina. Ia mengusap kepala adiknya begitu lembut. "Yuk kita main air aja, biar ibu ke pasar dulu ya." Wulan memejamkan matanya, menahan sesuatu agar air matanya tak tumpah. "Duk, sama Mas Agam dulu ya, ibu mau ke pasar sebentar," ucap Wulan parau, tenggorokannya begitu sakit. "Wulan, jangan kerja berat-berat, kasihan badanmu," kata Bu Sumina dari amben dapur gubuk kecil itu sambil mengurut kakinya yang sudah rentak. Wulan tersenyum getir, tak menanggapi celotehan perempuan tua itu. Semenjak suaminya minggat, ia harus bekerja keras untuk menghidupi kedua anak dan juga mertuanya. Ia sekalipun tak pernah mencari keberadaan suaminya. Toh percuma, ia ada ataupun tidak, kehidupan keluarganya juga tak berubah. Konon, banyak yang mengatakan kalau setan satu itu sering terlihat di terminal. Lebih-lebih banyak yang bilang kalau si brengsek itu sering keluar masuk losmen bersama wanita jawang yang menjajakan tubuhnya. "Wulan berangkat dulu ya, Bu," ucap Wulan dengan langkah lunglai. Wulan berjalan menembus pagi menuju pasar, mencoba menjajakan dagangannya. Namun hampir tengah hari, gorengan yang ada di bakul masih tak tersentuh. Entah karena rasa yang kurang sedap atau memang nasibnya yang begitu sial. Kadang hatinya begitu pilu.
Ia tak berani pulang, tak berani menatap sorot mata kekecewaan kedua anak-anaknya saat mendapat ibunya tak mendapatkan uang untuk makan nasi hari ini. "Ulan," terdengar suara parau dari arah belakangnya. Ulan menoleh. Seorang perempuan tua berkerudung lusuh berjalan pelan ke arahnya sambil menenteng tas anyaman besar. Wajahnya keriput tapi terlihat bersih, tampak sorot matanya sayu namun menyelidik. Ia berjalan tegak meski rambutnya sudah sebagian memutih. "Bu Ginem?" "Iya, Dok. Gimana kabarmu? Sehat toh? Kok kelihatan makin kurus?" ucap Mbok Ginem mengamati Wulan lebih seksama. Wulan tersenyum kecut. "Namanya juga hidup toh, Mbok. Kadang kurus, kadang gendut." Mata Mbok Ginem mendelisik. Ia melirik ke arah bakul di tangan Wulan, lalu tersenyum simpul dan menepuk baunya pelan. "Kamu masih jualan gorengan?" tanya Mbok Ginem. "Iya, Mbok. Ya kalau ada yang butuh kadang aku juga bantu nyuci atau setrika. Tapi zaman sekarang orang-orang udah gak butuh lagi," kata Wulan sambil duduk ngemper di pinggiran kios kosong. Mbok Ginem ikut duduk di samping Wulan. Sesaat, tak ada obrolan di antara mereka, lalu perempuan tua itu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebungkus rokok kretek, ia menyalakan satu dan mengembuskan asapnya perlahan. "Masih udut, Mbok. Cepat mati loh," kata Wulan jengah memalingkan wajahnya ke sisi lainnya. "Mati opo ora kuwi urusane Gusti, Nduk. Yen wayahe mati ya ben mati ya," kata Mbok Giem sesaat ia menatap Wulan. Lalu pandangannya kembali menatap lurus ke depan. Wulan mendengus keras, percuma mengomentari kehidupan tua bangka di sampingnya. "Nduk, saiki aku jadi pembantu di rumah gede. Majikanku lagi butuh orang baru yang bersih, penurut dan tidak banyak bicara," kata Mbok Ginem. "Dalam gede," kata Wulan sangsi. Ia masih menatap ke arah depan tanpa menoleh. "Iya, dalam itu. Rumah besar yang ada di pinggiran kota itu loh," kata Mbok Ginem. Sebentar, Mbok. Kok bisa sih Mbok kerja di tempat itu?" Wulan langsung menoleh ke arah Mbok Ginem. Sesaat ragu dengan apa yang ia dengar. Jangan-jangan perempuan tua ini sedang mabuk kecubung. Mbok Ginem tersenyum simpul. "Gajinya besar. Orang-orang bilang kalau pemilik rumah itu tidak wajar. Tapi aku sudah 3 tahun kerja di sana. Ada yang aneh. Majikanku itu cuma punya satu aturan," kata Mbok Ginem. "Aturan apa, Mbok?" "Ya kui, tidak banyak omong, ra usah kakean cangkem," tugas Mbok Ginem. Wulan terdiam. Ada sesuatu yang aneh dengan kalimat yang diucapkan oleh Mbok Ginem. "Kalau kamu mau, nanti aku coba bilang sama majikanku." Wulan tak langsung menjawab. Dalam benaknya, wajah kedua anaknya muncul tiba-tiba agam dengan sorot mata kecewa serta Dina yang merengek minta dibelikan ini itu. "Mbok, apa gajinya cukup untuk menutup biaya hidupku?" tanya Wulan diri. "Ya kalau itu aku ndak tahu. Tapi kalau kamu mau, nanti biar aku sampaikan ke majikanku," kata Mbok Ginem sambil mengembuskan asap dari mulutnya. "Mau, Mbok, aku mau," kata Wulan sumringah. 3 hari berlalu. Kini Wulan sudah berdiri di depan gerbang besi rumah majikan Mbok Ginem. Selang beberapa menit, seorang lelaki berpakaian hitam membukakan pintu. Tanpa berucap apapun, Wulan berjalan kagum. Halamannya begitu luas, mungkin jika gubuknya ditaruh di tempat ini bisa muat untuk 10 rumah. "Monggo, Mbak, sudah ditunggu Ibu," kata laki-laki itu sambil meminta Wulan untuk mengikutinya ke belakang rumah. Tampak di sana ada pendopo kecil dengan taman dan kolam yang begitu cantik. Andai saja ia bisa bekerja di sini, mungkin sesekali ia bisa membawa Dina untuk bermain di tempat ini.
Monggo Mbak, kata laki-laki itu membuyarkan lamunannya sambil mengangkat jempolnya mengarah ke perempuan tua yang sedang berdiri di depan taman mawar. Ngapunten Bu, ucap Wulan. Perempuan itu berbalik, ia menatap Wulan dari ujung kepala hingga kaki. Namamu siapa, Dok? Tanya perempuan itu parau. Wulan Bu, kata Wulan sambil menunduk. Ia merasa tak setingkat dengan perempuan kaya di depannya. Sini ikut aku, kata perempuan itu sambil berjalan ke arah pendopo. Duduk. Aku sudah diberitahu sama Mbok Ginem. Kamu serius mau kerja di sini? Tanya perempuan itu. Nji Bu, kata Wulan menunduk. Panggil aku Harjo. Kalau kamu serius kerja di sini, aku punya aturan, kata Bu Harjo tegas, tatapannya lembut tapi menusuk. Apa itu ya Bu? Kata Wulan. Kali ini ia mengangkat kepalanya. Bu Harjo tersenyum. Tidak usah banyak tanya. Lakukan apa yang kuperintahkan. Kalau mau, aku gaji kamu 4 juta rupiah sebulan, kata Bu Harjo. Wulan terkesiap, matanya membulat. 4 juta rupiah baginya adalah nominal yang cukup besar. Piye, kalau mau, hari ini kamu bisa mulai tidur di sini. Hari ini? Tanya Wulan. Ia bingung, ia tak mungkin menolak pekerjaan ini, namun di sisi lain, ia juga memikirkan anaknya. Soal anak-anakmu, biar nanti Gali yang mengurus. Gajimu juga nanti sebagian bisa kamu ambil dulu untuk keperluan mereka, kata Bu Harjo seakan faham apa yang dipikirkan Wulan. Wulan mengangguk, hatinya begitu ringan, namun juga merasa ada yang salah dengan ini semua. Bagaimana? Tanya Bu Harjo. Saya mau Bu. Bu Harjo tersenyum lalu beranjak. Ingat, di sini matamu menjadi buta, telingamu tuli, dan bibirmu bisu, kata Bu Harjo berjalan menjauh. Wulan termenung. Ia terus memandang sosok Bu Harjo yang bergerak menjauhinya hingga ia melihat sesuatu yang lain. Sosok perempuan berbalut busana Jawa melangkah pelan di sampingnya. Setelah sosok Bu Harjo menghilang, Wulan masih diam di tempat hingga terdengar suara langkah kaki tergopok. Ayo Dok, aku tunjukkan kamarmu sama kerjaan yang harus dilakukan. Mbok Ginem, Wulan mengerjap seakan baru sadar dari lamunannya. Tampak di sebelahnya Mbok Ginem berlutut agar sejajar dengannya. Mbok, tanya Wulan. Ikuti saja perintah ibu, jaga perilakumu, ucap Mbok Ginem sambil menarik Wulan agar berdiri. Wulan berdiri mengikuti langkah Mbok Ginem melewati beberapa ruangan. Rumah itu sangatlah luas, tapi anehnya tampak sepi senyap. Tidak ada suara televisi, tidak ada dengung percakapan, bahkan suara langkah kaki pun tak terdengar sama sekali. Selama perjalanan, kepala Wulan menoleh ke sana kemari. Banyak perebutan antik dan juga beberapa lukisan, dari yang terlihat nyata sampai abstrak mengerikan. Lalu dari kejauhan, Wulan melihat sebuah pintu besar berwarna hitam. Pintu itu tampak berbeda dari yang lain. Warna kayunya kusam, di permukaannya terdapat ukiran rumit. Mbok, itu apa? Tanya Wulan penasaran sambil menunjuk ke arah pintu itu. Mbok Ginem tak langsung menjawab. Ia hanya berhenti dan sekilas melirik. Rasa kakean takon cangkem Wulan, gumam Mbok Ginem. Kenapa Mbok? Belum saatnya kamu tahu. Nanti kalau ibu sudah memberi izin, pasti kamu diberitahu, ucap Mbok Ginem. Wulan mengangguk meski ia merasa ada sesuatu pada nada bicara orang itu. Bukan seperti peringatan, tetapi juga ada ketakutan. Ini kamarmu, masuk. Nanti malam kamu harus siap, ucap Mbok Ginem. Siap apa ya Mbok? Tanya Wulan. Mbok Ginem menatap Wulan bingung. Mulai malam ini, tugasmu mengganti bunga mawar di kamar Pak Harjo, kata Mbok Ginem. Ia menoleh ke belakang seakan memastikan sesuatu. Wulan mengernyit. Pak Harjo? Mbok Ginem kembali menoleh ke arah Wulan.
Otakmu itu tidak tumpul kan, Lan? Ya kalau ada Bu Harjo pasti ada Pak Harjo. Wulan mengerucutkan bibirnya. Kamarnya di mana, Mbok? Jadi tugasku cuma ganti bunga mawar. Mbok Ginem menatap Wulan intens. Ia kembali menolehkan kepalanya ke belakang, baru berkata, bunga itu harus diganti tepat jam 12 malam. Tidak boleh lebih atau kurang. Ada yang lainnya juga, tapi aku nggak bisa memberitahu. Biar nanti ibu saja. Pesanku, setelah selesai, segera keluar. Jangan cari tahu apapun, ucap Mbok Ginem. Wulan mengerutkan dahi, tak sepenuhnya faham. Lalu, apa yang terjadi kalau aku telat ganti bunga itu? Wes, sekarang kamu di sini dulu. Kalau nanti ibu panggil baru keluar, ucap Mbok Ginem yang langsung melangkah pergi. Wulan berdiri di ambang pintu kamar, menatap kepergian Mbok Ginem. Perlahan, Wulan menutup pintu. Ruangan itu tak buruk, bahkan baginya terlalu mewah. Dindingnya putih bersih, lantainya dari keramik, serta jendela besar yang menghadap ke arah taman belakang. Namun, tetap saja bagi Wulan ada sesuatu yang janggal dengan kamar ini. Lantas Wulan berjalan ke arah ranjang. Ia meraba kasur dengan jemarinya, begitu lembut dan empuk. Andai Dina ikut dengannya, ia pasti akan bahagia di sini. Lalu, saat kepala Wulan menoleh ke sisi bawah, ia menangkap sesuatu. Vas bunga, batin Wulan. Ia beranjak mengambil vas itu. Bentuknya tak biasa. Benda ini hanya setinggi 15 cm. Warnanya kekuningan, terbuat dari tembaga. Namun, bukan itu yang menyentil batinnya, tapi setangkai mawar merah yang ada di dalamnya. Bunga itu masih segar, tampak basah, tapi aneh, ada benang hitam yang melilit batangnya. Wulan penasaran. Ia segera mengambil vas itu dan memperhatikan lebih dekat. Benar, bunga itu masih segar, seakan baru diganti beberapa menit lalu. Namun ternyata bukan hanya itu yang membuat rasa penasarannya semakin tinggi. Tampak di sisi vas lainnya terdapat sebuah ukiran seperti aksara Jawa kuno. Tiba-tiba saja, tap, 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 suara langkah begitu cepat terdengar dari depan kamar Wulan. Entah kenapa ia panik. Segera ia taruh kembali vas bunga itu. Lalu pintu kamar terbuka sedikit, seakan ada orang yang mengintip. Lalu tak terdengar suara apapun. Wulan menelan ludah. Ia tajamkan telinga. Siapa tahu memang benar ada orang di luar. Namun beberapa saat ia tak mendengar apapun. Bahkan saat kepalanya melongok keluar, ia tak mendapati seorang pun di sana. Wulan bergidik ngeri, lalu segera kembali masuk ke dalam kamar. Saat pintu tertutup, pandangannya langsung terarah ke vas bunga di sudut ruangan. Terasa aneh dan janggal. Kini, ia merasa ada yang mengamatinya di dalam kamar ini, tepat di dekat vas bunga di ujung ruangan. Tok, tok, tok. Wulan terperanjat. Wulan, suara Mbok Ginem terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Ya, Mbok. Segera Wulan membuka pintu kamar. Tanpa ia duga, Mbok Ginem langsung masuk ke dalam dan berjalan cepat ke arah vas bunga di sudut ruangan. Goblok lali aku tuh piye iki, gumam Mbok Ginem. Mbok, tanya Wulan bingung. Mbok Ginem tak menjawab. Lalu kepalanya menoleh ke arah Wulan. Lan, kamu belum nyentuh ini kan? Tanya Mbok Ginem khawatir. Wulan yang takut jika ia dipecat langsung menggelengkan kepalanya. Memangnya kenapa, Mbok? Pokoknya jangan menyentuh bunga itu sampai waktu yang sudah ditentukan, ucap Mbok Ginem. Wulan tambah bingung. Banyak misteri di tempat ini. Belum sempat ia bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah kaki lain mendekat di luar kamar. Tidak ada ketergesaan, begitu ringan dan teratur. Mbok Ginem segera menegakkan tubuhnya. Ibu, bisiknya. Benar saja, beberapa saat kemudian terdengar ketukan pelan dari arah pintu. Wulan, suara Bu Harjo lembut. Wulan menelan ludah, lalu berjalan keluar diikuti Mbok Ginem di belakangnya. Sejenak,
Bu Harjo menatap Mbok Ginem aneh, lalu tanpa sepatah kata meminta mereka untuk mengikutinya. Mereka berjalan kembali ke arah rumah utama. Tidak ada obrolan, hanya kesunyian. Hingga sesampainya di sebuah pintu kayu dengan ukiran rumit di depannya, Bu Harjo berhenti. Ia kembali menoleh ke arah Wulan dan Mbok Ginem. Buru-buru Mbok Ginem maju, segera ia membuka pintu itu dengan tangan gemetar. "Masuk," ucapnya singkat. Wulan kebingungan. Namun saat menangkap sorot mata Mbok Ginem, ia tahu kalau Bu Harjo sedang menyuruhnya untuk masuk ke dalam kamar. Ruangan itu besar, tapi lampunya redup. Di tengah ruangan ada ranjang kayu yang menopang satu tubuh seorang laki-laki. Kulitnya pucat, matanya terpejam, dan seluruh tubuhnya begitu kaku. "Pak Harjo," ucap Wulan tanpa sadar. Bu Harjo berbalik, menatap Wulan dengan sorot mata yang tak bisa ditafsirkan. "Benar, mulai malam ini kamu yang akan merawat beliau," ucap Bu Harjo. Wulan menduduk gugup. "Diganti bunganya kan, Bu?" tanya Wulan polos, sedangkan Mbok Ginem di sampingnya melotot ketakutan. Bu Harjo tersenyum simpul. Ia melangkah mendekat ke arah suaminya, tangannya membelai lembut rambut yang sudah mulai memutih. "Bukan hanya itu," ucapnya sambil menoleh ke arah Wulan. Ia mengambil sesuatu dari dalam laci, lalu meminta Wulan untuk berjalan ke arahnya. Wulan berjalan ke arah wanita itu. Segera ia duduk bersimpuh, kepalanya menunduk, tak berani menatap wajah Bu Harjo. "Duk, ini namanya sabdo kembang." Wulan mengangkat kepalanya. Ia melihat Bu Harjo sudah memegangi seikat mawar merah dan satu cawan berwarna kuning. Wulan tak menjawab. Ia menunggu instruksi selanjutnya. "Tugasmu setiap malam di jam 12 tepat," kata Bu Harjo sambil menarik satu persatu kelopak bunga mawar di tangannya. "Ganti bunga mawar itu, ambil 7 tangkai. Ambil 1 tangkai, ikat dengan kain hitam ini, lalu sisanya taburkan dari ujung kepala sampai kaki." Wulan menelan ludah menanti, namun sepertinya Bu Harjo ingin melihat reaksinya. "Lalu selesai?" tanya Wulan. Bu Harjo tersenyum, seakan pertanyaan Wulan sesuai harapannya. "Selesai?" "Tidak, Wulan. Setelah itu kamu harus membacakan sabdo." "Sabdo?" tanya Wulan. "Ya, ucapan, mantra, doa, terserah kamu menyebutnya apa. Tapi yang satu, jangan pernah salah urutan, karena kalau kamu salah..." Bu Harjo berhenti. Ia menoleh ke arah suaminya. "Kamu tidak hanya membangunkan sesuatu." Wulan tercekat. Ia menatap ke arah Bu Harjo, lalu ke arah Mbok Ginem yang sedang menunduk. Hati Wulan begitu marah. Katanya, majikan tua bangka itu tak melakukan pesugihan apapun. Wulan kembali menoleh ke arah Bu Harjo. Tampak perempuan itu membuka kotak kayu kecil. Di dalamnya ada kemenyan, kain hitam, serta serbuk seperti abu terbakar. "Lalu kau harus membakar ini," kata Bu Harjo sambil mengangkat cawan kuning dan kemenyan. "Asapnya harus menyelimuti tubuh Pak Harjo. Setelah semua selesai, jangan menoleh, jangan lihat ke cermin, jangan bicara pada siapapun. Keluar dan kunci pintunya, lalu kembali ke kamarmu." Wulan tercekat. "Bu, apa Pak Harjo dia masih hidup?" potong Bu Harjo cepat. "Selama sabdo kembang dilakukan, beliau akan tetap hidup." Bu Harjo mendekat ke arah Wulan. Ia menangkap tangan Wulan dan menggenggamnya erat. "Dan kamu yang akan menolongnya dari kematian. Sedulur Kang Aneng dalam iki, kembang tak ganti, nyawamu tak puji, aja nyidra sabdo, aja ngidra pati, tansahing urep mering badan iki." Tidak ada suara apapun di kamar itu. Setelah kalimat terakhir Bu Harjo, Wulan merasa ngeri dengan semua ini. "Mbok, setelah malam ini
kunci semua pintu setelah semua selesai, kata Bu Harjo pada Mbok Ginem. Kenapa dikunci? Tanya Wulan tak bisa berpikir jernih. Agar sesuatu yang ada di dalam tidak keluar, jawab Bu Harjo lembut namun tegas. Bu Harjo kembali menoleh ke arah Mbok Ginem. Ajari dia, jangan lebih dari yang seharusnya. Setelah malam ini, Wulan akan melakukannya sendiri. Setelah mengucapkan itu, Bu Harjo berbalik. Ia meninggalkan mereka berdua dengan pintu terbuka. Sejenak, Wulan menatap ke arah bunga mawar, cawan, kemenyan, lalu ke arah Pak Harjo. Ia mulai faham akan satu hal. Apapun yang sedang dikerjakan, ini bukan sekedar mengganti bunga, ini ritual. Mbok, katanya ndak ada yang aneh-aneh dengan majikanmu, tegas Wulan. Ia menatap ke arah atas langit, mengingat anak-anaknya. Ya kalau aku jujur gak akan ada yang mau. Toh sudah 3 tahun ini aku melakukan semua, gak ada sesuatu yang aneh tuh, ucap Mbok Ginem sambil mengembuskan asap rokoknya. Danen dasmu Mbok, jelas itu ada ritual aneh di depan matamu. Ini kamu mau bunuh aku apa gimana? Tugas Wulan tak lagi bisa menahan marah. Kamu itu, justru aku mau nolongin kamu. Aku lihat kehidupanmu itu loh dari kecil, kok nggak ada perubahan, adanya cuma susah. Lah dibanding dengan apa yang kamu lakukan sekarang, nggak ada apa-apanya toh, ujar Mbok Ginem santai. Ia tetap menikmati sebatang rokoknya sambil menunggu waktu mengganti bunga mawar. Sebenarnya Pak Harjo kenapa sih Mbok? Tanya Wulan penasaran. Sudah aku kasih tahu, jangan banyak tanya. Tugas Mbok Ginem yang kali ini tampak marah. Lawang aku cuma tanya. Jangan menuntut lebih Lan. Lakukan tugasmu, selesai, dan kembali ke kamar. Apapun yang akan kamu ketahui di tempat ini tidak akan berguna di luaran sana. Jadi saranku, lakukan pekerjaan lalu nikmati hasilnya tanpa banyak tanya. Tugas Mbok Ginem. Wulan melongo. Ia takjub dengan perempuan tua ini, tak menyangka bisa mengeluarkan kalimat seperti itu. Mbok Ginem melirik ke arah jam dinding di kamar Wulan. Segera setelah itu ia beranjak. Ayo, sudah waktunya. Sekarang Mbok, ya ndak apa-apa kalau mau besok. Paling besok gantian kamu yang stroke, ucap Mbok Ginem. Wulan berdiri pelan, lututnya gemetar. Di satu sisi, ia masih merasa semua ini mengada-ngada. Tapi di sisi lain, batinnya tahu kalau ritual ini bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Mereka berjalan menuju ke arah rumah utama. Tak seperti siang hari, di malam hari, rumah ini semakin terlihat mencekam. Bahkan, tak ada suara apapun yang terdengar. Sesampainya di depan kamar dengan pintu penuh ukiran, Mbok Ginem lalu membukanya perlahan. Bukan aku yang masuk, cepat, ujar Mbok Ginem. Wulan menoleh panik. Loh, Mbok, tadi kan Bu Harjo bilang, shh, kamu harus belajar. Aku cuma ngawasi dari luar, kata Mbok Ginem. Wulan tak menjawab. Ia kembali menoleh ke depan, ditarikan nafas dalam-dalam, lalu melangkah pelan. Ruangan itu tetap sama seperti sebelumnya, remang, dingin, dan beraroma mawar. Lalu pandangan Wulan tertuju ke arah Pak Harjo yang masih terbaring kaku di atas dipan. Mati apa ya? Batin Wulan. Lalu ia melihat ke arah meja di samping ranjang. Di sana sudah tersedia vas bunga lengkap dengan mawar merah di dalam. Ada pula kotak kayu yang tadi diperlihatkan oleh Bu Harjo dan juga cawan kuning kecil. Lan, sekarang ambil bunganya, ikat satu, yang lainnya taburkan, bisik Mbok Ginem dari arah pintu. Wulan menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ke-7 tangkai mawar. 1, 2, 3. Entah kenapa saat ia menyentuh mawar itu, rasa dingin menyelimuti tubuh. Belum lagi rasa sesak yang tiba-tiba hadir. 4, 5, 6. Wulan menoleh ke arah Mbok Ginem, tetapi perempuan itu meminta agar segera menyelesaikan tugasnya. 7. Segera Wulan mengambil kain hitam, lalu mengikat 1 tangkai mawar terakhir dengan hati-hati.
Wulan menggeleng. Di dalam kepalanya tiba-tiba muncul suara Boharjo yang tadi siang memperingatkan agar tidak salah urutan. Wulan menahan nafas. Ia mulai menaburkan 6 kelopak bunga mawar di tubuh Pak Harjo dari ujung kepala, dada, perut hingga kaki. Hening. Wulan menghela nafas. Ia sedikit lega lalu menoleh ke arah Mbok Ginem. Spontan Wulan menoleh kembali ke arah Pak Harjo. Jelas dia mendengar ada suara kuku yang menggeret di depan kayu. Wulan mundur. Ia waspada, takut tiba-tiba sosok Pak Harjo bangkit dan menyerang. Oh, bisik Wulan. Mbok Ginem di dekat pintu menggeleng. Cepat, selesaikan. Wulan kembali menelan ludah. Dengan tangan gemetar, ia mengambil cawan kuning dan menyalakan kemenyan. Asap mulai naik, aroma kemenyan langsung menyeruak. Perlahan, Wulan mendekat dan menggerakkan cawan itu tepat di samping kepala Pak Harjo. Lalu tiba-tiba, kepala itu seperti tersentak kecil. Spontan Wulan kembali menarik cawan kuning itu. Ia benar-benar ketakutan. Boh, Pak Harjo gerak. Sumpah aku lihat. Cangkeman, teruskan, kata Mbok Ginem marah. Wulan ingin menangis, menyesal sudah menerima pekerjaan ini. Ia ingin pergi, tapi juga takut kalau Boharjo mencelakai anak dan mertuanya. Wulan kembali tersentak. Kali ini jelas ia melihat tubuh Pak Harjo bergetar pelan, namun semakin lama gerakan itu semakin keras. Lan, cepat, geram Mbok Ginem. Suaranya bergetar. Wulan menarik nafas dalam-dalam. Ia menempatkan cawan kuning itu tepat di sisi tubuh Pak Harjo. Hawa di ruangan perlahan berubah. Yang awalnya panas, tiba-tiba Wulan merasakan dingin luar biasa. Lalu, kruk, tubuh Pak Harjo bergetar. Dadanya naik ke atas. Pria itu bernafas, seakan sedang menghirup udara dalam-dalam. Wulan yang melihat itu refleks menjatuhkan cawan kuning dan mundur menjauh beberapa langkah. Lan, baca sabdone, bisik Mbok Ginem panik. Wulan gemetar. Ia ingat dengan mantra yang diberikan oleh Boharjo, tapi lidahnya keluh. Sebagian dari otaknya meminta untuk lari, namun sebagian lain justru takjub saat melihat keanehan di depannya. Lan, sabdonya, gertak Mbok Ginem. Kali ini suaranya agak keras. Wulan menoleh. Ia paksakan untuk mengucap, sedulur Kang Aneng dalam iki kembang tak ganti. Suara Wulan gemetar saat kalimat itu terucap. Tubuh Pak Harjo bergerak pelan. Nyawamu tak puji. Pak Harjo terdiam, namun kali ini dadanya terlihat naik turun perlahan. Aja nyira sabdo, aja ngidar pati. Tak sadar saat mengucap kalimat terakhir, Wulan menangis. Air matanya menetes. Kini ketakutan bercampur dengan kesedihan yang tak bisa dicerna dari mana asalnya. Tan sahing urip ring badan iki. Rasa sesuatu bergetar di dalam ruangan itu, seperti udara bergerak tapi begitu dingin mencekam. Lalu keheningan muncul begitu saja. Bahkan tarikan nafas Wulan nyaris tak terdengar. Sampai akhirnya, sudah, keluarlah. Wulan tersentak. Suara itu bukan berasal dari Mbok Ginem, bukan pula dari Boharjo. Namun, suara itu berasal dari laki-laki yang terbaring di atas ranjang di depannya. Wulan mematung. Jelas sekali, ia melihat senyum tipis dari sosok laki-laki di depannya. Dalam ketakutannya, ia menyadari satu hal. Pak Harjo tidak sedang dipertahankan untuk hidup, ia sedang dijaga agar tidak mati, atau lebih buruk lagi, agar tidak ada yang bangun dari tubuhnya. Tanpa disangka, Mbok Ginem masuk ke dalam kamar dan langsung menarik tangan Wulan agar keluar. Saat mereka sudah sampai di ambang pintu, "Jangan nengok," desis Mbok Ginem. Namun terlambat. Sesaat sebelum mereka menutup pintu, Wulan menoleh. Sekilas dia melihat di samping tubuh Pak Harjo yang masih terbaring, satu sosok berdiri. Seorang perempuan mengenakan baju kebaya hitam. Sosok itu berdiri tegak, rambutnya terurai panjang sampai menyentuh lantai. Wajahnya sepucat mayat, sorot matanya kosong. Tapi Wulan tahu wanita itu tersenyum padanya. Brak! Mbok Ginem langsung menutup pintu. Seketika
Seketika tempat itu hening, yang terdengar hanya deru nafas dari keduanya. Apa itu, Mbok? Tanya Wulan dengan suara yang hampir tak terdengar. Mbok Ginem hanya berdiri diam, wajahnya sama pucat dengan wanita di dalam kamar. Dia tak mengutarakan apapun, seakan takut jika bersuara, maka perempuan itu akan keluar kamar. Beberapa detik berlalu, Mbok Ginem menatap Wulan tanpa berkedip, lalu ia berbisik pelan. Goblok kamu, Lan. Sudah dibilang jangan nengok. Sekarang jujur sama aku. Apa kamu sudah pegang vas bunga di kamar? Tanya Mbok Ginem. Vas bunga di kamar Pak Harjo? Bukan, yang di kamarmu. Tidak mungkin sosok itu keluar kalau kamu tidak lancang, kata Mbok Ginem. Wulan terenyah. Ia ingat, tadi bahkan sudah mencium aroma mawar di kamarnya. Lan, tanya Mbok Ginem. Ya, Mbok, tadi aku sempat mengendus aroma mawar di kamarku. Goblok, pantas demit itu keluar. Terlebih kamu juga mengucapkan sabdo itu, geram Mbok Ginem. Maksudnya apa, Mbok? Tanya Wulan, bingung bercampur takut. Tak membalas, Mbok Ginem segera menyeret Wulan agar segera mengikutinya. Mbok, tanya Wulan bingung. Itu yang menjaga Pak Harjo, yang menjaga tempat ini, keluarga ini, yang menjaga perjanjian. Setiap mawar di rumah ini adalah miliknya. Dia yang memilih, dia yang meminta, kata Mbok Ginem sambil berjalan cepat. Perjanjian apa, Mbok? Kok jadi ruwet gini sih? Bukannya aku cuma disuruh ngerawat orang sakit, ucap Wulan hampir menangis. Ia benar-benar bingung dengan maksud Mbok Ginem. Mbok Ginem melepaskan tangan Wulan dan menatapnya dalam-dalam. Aku itu tidak pernah bilang kamu suruh rawat orang sakit. Aku selalu bilang nurut, jangan bantah, kata Mbok Ginem. Tapi Mbok, kamu itu harus paham kalau yang kamu rawat itu ada, kata Mbok Ginem. Seketika Wulan ingat ucapan Bu Harjo. Selama sabdo kebang dibacakan, selama bunga dan asap itu ada, ia terjaga. Selama tidak ada yang salah, ia tak akan ada yang bangun. Wulan menutup wajah, menangis. Dia tahu sudah terjebak. Malam itu Wulan tidak kembali ke kamarnya. Ia duduk di lantai dapur bersama Mbok Ginem. Mbok, aku ingin pulang, kata Wulan lirih. Ya sana pulang, mentok sampai depan pagar, nyawamu sudah hilang, kata Mbok Ginem sambil menyalakan sebatang rokok. Jangan bercanda, Mbok. Kalau aku mati gimana anak-anakku? Tanya Wulan ketakutan. Mbok Ginem tak menjawab. Ia melangkupkan tangannya ke wajah. Aku salah, Lan. Salah. Kamu sudah melihat yang seharusnya tidak dilihat. Dari awal aku sudah wanti-wanti, ucap Mbok Ginem frustasi. Wulan tercengang. Ia langsung menarik tangan Mbok Ginem. Apa maksudmu? Kamu sengaja kan jebak aku? Tanggung jawab kamu. Mbok Ginem menggeleng. Aku memang sengaja membuatmu kemari. Aku kasihan sama kamu luntang-lantung. Dari awal aku sudah beritahu, jangan bantah, ikuti aturan. Tapi kamu itu malah banyak tanya, gak patuh. Ya sekarang apa akibatnya? Justru kamu yang bakal jadi wadah selanjutnya. Rasa penasaran itu tidak salah, Lan. Tapi menundukkan kepala itu jauh lebih penting, ucap Mbok Ginem. Perlahan Wulan melepaskan cengkraman tangannya. Sekarang kalau kamu sudah ditandai sebagai wadahnya, mau apa? Ya Allah, Gusti, kenapa kayak gini sih? Ucap Mbok Ginem. Wadah apa toh? Dulu tadi ngomong jadi wadah. Pikir aku gentong apa? Tanya Wulan. Wadah buat peliharaan Bu Harjo. Sukmamu diambil, tubuhmu dipakai, jelas, desis Mbok Ginem kesal. Suara Mbok Ginem terdengar jauh. Wulan masih mencoba mencerna maksud dari Mbok Ginem. Terus aku harus gimana, Mbok? Tanya Wulan frustasi. Mbok Ginem menghela nafas panjang, mengembuskan asap dari bibirnya. Wajahnya tampak penuh kekhawatiran. Satu-satunya cara, yaitu dengan menyembunyikan bau kembang yang sudah menempel di sukmamu, bisik Mbok Ginem. Gimana caranya, Mbok? Tanya Wulan. Otaknya seakan tumpul karena panik. Mbok Ginem menggeleng pelan. Tanpa sepatah kata ia berjalan ke arah lemari dapur di pojok ruangan. Lari pun percuma. Baumu sudah tercium sampai alam sana.
Kamu harus dimandikan ulang dengan menggunakan ini, ucap Mbok Ginem sambil mengangkat satu kendi kecil. Apa itu, Mbok? Tanya Wulan menutup hidung. Bau yang berasal dari kendi itu membuatnya mual. Lemah Sengkolo, air mandi sisa ritual Pak Harjo, dicampur air mawar dan tanah kuburan milik keluarga Harjo. Benda ini sisa ritual keluarga ini berbulan-bulan lalu. Untung aku masih nyimpennya, kata Mbok Ginem dengan mata berkilat. Baunya mirip bangke, ucap Wulan mual. Mau bau bangke atau nyawamu dicabut malam ini, sentak Mbok Ginem dengan mata melotot. Kalau kamu mau selamat, balurkan ini ke seluruh tubuhmu. Sosok perempuan itu akan mengira kamu sudah mati. Dia tidak akan sudi mengambil bangkai. Logika Wulan tumpul karena takut. Bayangan kedua anaknya muncul. Ia menggiling pelan, lalu mendekat ke arah Mbok Ginem dan meminta kendi di tangan wanita tua itu. Oleskan dari ujung kaki sampai ubun-ubun. Jangan ada yang terlewat. Sambil kamu oleskan, aku akan membacakan mantra penangkalnya, ucap Mbok Ginem. Wulan menurut. Di dalam geremangan dapur rumah itu, ia mulai melumuri tubuhnya dengan cairan mirip lumpur itu. Sementara Mbok Ginem duduk di depannya dengan posisi bersila, mulutnya komat kamit merapal mantra. Perlahan tubuh Wulan terasa berat. Mulai dari ujung kaki, otot-ototnya menjadi kaku. Mbok, badanku, Mbok. Mbok Ginem tidak berhenti, justru gumamannya terdengar lebih cepat. Raga Wongkul Sukmangumbara, dadi wadah dadi oma. Brak! Wulan tersentak saat melihat pintu dapur terbuka keras. Di ambang pintu berdiri Bu Harjo, wajahnya pucat pasi, matanya melotot ke arah Mbok Ginem. Ginem, apa yang kamu lakukan? Jerit Bu Harjo histeris. Perjanjian tidak begini. Kau bilang wanita ini cuma untuk memancing agar energi bapak bisa pulih. Jantung Wulan mencelos. Ia mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Hanya matanya yang bergerak liar menatap ke arah Mbok Ginem dan Bu Harjo. Perlahan Mbok Ginem membuka matanya. Senyum simpul yang biasa ditampilkan kini lenyap, tergantikan dengan seringai. Goblok kamu Harjo. Suamimu itu ada yang sudah rusak, busuk. Ramangli butuh ada baru. Suara Mbok Ginem berubah. Tapi kamu bilang ritual sabdo kembang itu untuk menyelamatkan suamiku, ucap Bu Harjo mundur perlahan seakan sedang melihat predator di depannya. Mbok Ginem tertawa mengekeh. Sabdo kembang itu bukan ritual untuk menyembuhkan, untuk mematangkan. Wulan diminta untuk melakukan itu semua agar energinya selaras dengan Ramangli, agar saat perpindahan terjadi tubuhnya tidak busuk, ucap Mbok Ginem. Lalu Mbok Ginem menoleh ke arah Wulan yang kini sepenuhnya lumpuh. Dan air dalam kendi itu bukan untuk menyembunyikanmu, itu pengikat supaya sukmamu terikat dengan Ramangli. Jadi kamu tidak akan mati. Tetap sadar, namun kamu hanya bisa melihat tubuhmu digunakan oleh Kanjeng Ratu, ucap Mbok Ginem. Ginem, hentikan, aku yang bayar kamu, ucap Bu Harjo maju. Mbok Ginem tertawa mengejek. Kau membayar Ramangli dengan janji Harjo, dan janji itu harus kau penuhi. Setelah wadah tua itu tak berguna, harusnya kau menyiapkan wadah baru. Tanpa diduga, Mbok Ginem kembali merapalkan mantra. Mulutnya komat kamit. Seketika itu juga Wulan menegang. Ada sesuatu yang mengalir di tubuhnya. Raga Wongkul Sukmangumbara. Tubuh Wulan berdegang hebat. Ada sensasi aneh yang mengalir ke dalam tubuhnya. Tepat di hadapannya, ia melihat satu sosok muncul. Bukan Pak Harjo, melainkan perempuan dengan baju berwarna hitam serta raut wajah mengerikan. Sedang di hadapannya, Bu Harjo hanya terdiam saat melihat apa yang dilakukan Mbok Ginem. Kau menipuku, Ginem, teriak Bu Harjo keras. Mbok Ginem terdiam, lalu kepalanya menoleh ke arah Bu Harjo. Kau pikir aku bodoh, Harjo? Ingat, suamimu itu sudah habis, hanya ampas. Kalau kau mau kekayaan, dia akan tetap memberikannya.
Raut wajah Buharjo semakin bengis. Ia menatap Mbok Ginem kesumat seakan wanita itu hama yang pantas untuk dibersihkan. Sedangkan Wulan merasa ngeri saat sosok dedemit mengerikan itu memandangnya tanpa ekspresi dengan kepala meneleng ke kanan dan ke kiri. Setan, aku mau suamiku sembuh, gerung Buharjo. Tanpa diduga ia meraih ulekan batu di dekatnya. Buk! Suara benturan tumpul terdengar mengerikan. Hantaman ulekan batu telak mengenai pelipis Mbok Ginem. Suara tulang beradu dengan benda tumpul terdengar mengerikan, disusul erangan panjang menyakitkan. Tubuh renta itu limbung lalu terjatuh ke lantai, membuat darah yang mengucur dari pelipis Mbok Ginem membasahi lantai dapur. Gila, aku gila, desis Buharjo. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Dada Wulan naik turun seakan nafasnya tertahan di kerongkongan. Ia begitu ngeri saat melihat darah segar di sekitar kepala Mbok Ginem mulai menggenang bercampur dengan cairan yang berasal dari kendi miliknya. Namun itu semua belum usai. Tiba-tiba saja Wulan melihat sesuatu. Sosok perempuan mengerikan yang selalu disebut Ramangli bergerak pelan ke arah Mbok Ginem dan hilang begitu saja. Wulan memekik saat suara aneh muncul dari arah Mbok Ginem. Tampak jari-jari tangan perempuan itu bergerak-gerak lalu mencakar lantai hingga kukunya lepas sampai mengeluarkan darah. Ginem, jangan bercanda kamu, panggil Buharjo dengan suara gemetar. Tubuh renta itu tak menjawab, tapi perlahan bangkit, bukan seperti orang yang baru saja bangun dari tidur, tapi seperti boneka yang ditarik dengan paksa. Gerakannya patah-patah, punggungnya melengkung, dengan kepala terkulai ke samping seakan lehernya tak kuat menyangga kepala. Tepat saat perempuan itu sudah berdiri, Wulan makin ketakutan. Kini dengan jelas ia bisa melihat mata Mbok Ginem putih seutuhnya, bibirnya tersenyum. Ginem wes mati. Suara serak aneh keluar dari mulut perempuan itu. Kau, bisik Buharjo. Raut wajahnya terlihat takut. Tanpa diduga, Mbok Ginem yang sudah dirasuki oleh sosok itu melompat ke atas meja dapur di tengah ruangan. Ia menelengkan kepalanya ke arah Buharjo. Mundur, aku tuanmu, aku yang beri kamu makan, jerit Buharjo ketakutan. Mbok Ginem atau apapun yang kini menguasainya tertawa melengking tinggi mirip suara kuda meringkik. Biak! Tanpa peringatan, Mbok Ginem menerjang Buharjo. Gerakannya liar dan cepat, sungguh tak masuk akal. Biak! Tubuh Buharjo terbanting keras ke lantai. Di atasnya Mbok Ginem tertawa mengerikan. Sepersekian detik tidak terjadi apa-apa hingga Wulan memekik ngeri saat Mbok Ginem menurunkan kepalanya dan menggigit telinga Buharjo dengan keras. Lepaskan, tolong, jelit Buharjo meronta. Wulan yang hanya berjarak 2 meter dari pergumulan itu memejamkan mata ketakutan. Dia melihat dengan jelas Mbok Ginem duduk di atas perut Buharjo. Tangan keriputnya terus mencakar wajah perempuan itu. Kau berisik, Harjo, desis makhluk itu tanpa menunggu balasan Buharjo. Dengan seringai mengerikan, Mbok Ginem mengangkat kepala mantan tuanya. Duk, ini duk, bayaran untuk kesetiaanmu. Krak! Wulan memekik tertahan saat ia melihat Mbok Ginem memutar kepala Buharjo sampai bunyi tulang lehernya menggema di dalam dapur. Kini tubuh Buharjo terkulai lemah. Posisinya terlentang, namun kepalanya menghadap ke lantai. Sedang Mbok Ginem yang masih dirasuki sosok iblis tertawa nyaring lalu menoleh ke arah Wulan. Tubuh Wulan berdesir, terasa jantungnya memompa begitu kuat hingga rasanya ia bisa mendengar dengan jelas di depannya. Mbok Ginem yang sepenuhnya sudah dikuasai oleh Ramangli merangkak turun dari mayat Buharjo. Wajahnya berlumur darah, menyeringai lebar, menampilkan gigi yang sudah bercampur dengan darah. Wadah, bisik makhluk itu. Wulan mencoba untuk berteriak, namun suaranya tercekat. Ia berusaha untuk bangkit, tapi kakinya terasa kaku
Ia pasrah saat melihat sosok Mbok Ginem merangkak pelan ke arahnya. Namun seketika bayangan Dina yang merengek dan Agam yang tersenyum muncul di benaknya. Dengan usaha paling keras yang belum pernah ia lakukan seumur hidup, Wulan berusaha untuk menggerakkan kakinya, memaksa setiap syaraf dan otot untuk melakukan perintahnya. Gerak, gerak, batin Wulan. Tepat saat itu, Mbok Ginem menerjang. Tubuh tua itu melompat dengan kecepatan tak wajar. Ia menindih tubuh Wulan sampai keduanya tersungkur di lantai. Ajaib, Wulan bisa bergerak. Ia meronta saat membaui aroma busuk, campuran antara darah dan mayat. Lalu tangan keriput Mbok Ginem bergerak membelai lembut wajah Wulan. "Tidur, biar aku yang masuk," ucap Mbok Ginem serak. Tangan Wulan meraba-raba lantai dengan panik. Jarinya menyentuh cairan lengket darah Bu Harjo. Lalu di sana, ujung jarinya merasakan sesuatu yang tajam. Pecahan kendi milik Mbok Ginem. "Wes wayahe," ucap Mbok Ginem kini mencoba mencekik Wulan. Dengan sisa nafas yang ada, Wulan menggenggam pecahan kendi itu erat. Saat Mbok Ginem membuka mulutnya, Wulan dengan cepat mengayunkan tangannya sekuat tenaga. Jerit Mbok Ginem. Saat itu Wulan menancapkan pecahan kendi itu ke arah mata kiri perempuan itu. Cengkraman Wulan terlepas. Mbok Ginem seperti sapi yang baru disembelih. Tangannya mencengkram pecahan kendi itu dan langsung mencabutnya. Ajaibnya, setelah itu Mbok Ginem yang masih dirasuki memandang Wulan tajam dengan satu mata yang masih utuh. Kubrak! Tiba-tiba saja Mbok Ginem melompat ke arah Wulan. Dengan sisa tenaga, Wulan mencoba untuk menyerang Mbok Ginem, namun percuma. Brak! Kepala Wulan begitu sakit saat Mbok Ginem membenturkan kepalanya ke lantai dapur. "Ampun, Mbok, ampun," rang Wulan. Mbok Ginem tak peduli, seakan telinganya tuli. Bahkan seringai perempuan itu semakin lebar. "Tidur," desisnya sambil menekan leher Wulan keras. Kali ini ia sudah benar-benar pasrah. Wulan hanya bisa berdoa dalam hati, jika memang ini akhir hidupnya, semoga Tuhan memberikan kebahagiaan kepada kedua anaknya. Brak! Seketika Wulan bisa bernapas panjang. Darah memercik mengenai wajahnya. Sosok Mbok Ginem terempas ke samping. "Mas Gali," cicit Wulan. Gali tak menjawab. Ia langsung membungkuk, mencengkram lengan Wulan dengan kasar, lalu menariknya berdiri. "Bangun, cepat!" bentak Gali. Suaranya bergetar. "Kakiku, Mas." "Ayo," ucap Gali mencoba membantu Wulan. Dari arah samping, tampak Mbok Ginem sudah bergerak. Kini posisinya seperti merangkak, menatap Gali dengan murka. "Anjing penjaga tak tahu diuntung," geram Mbok Ginem. "Perjanjiannya bukan menubalkan manusia. Kau sudah melanggar batas," teriak Gali. "Batas itu untuk manusia, bocah, bukan untuk kau." Tanpa aba-aba, makhluk itu menyerang Gali. Namun dengan sigap, laki-laki itu menghindar dan menendang tubuh renta itu dengan keras. Tang! Tubuh Mbok Ginem menghantam lemari besi. Namun dengan cepat ia bergerak ke arah Gali dan langsung menindih laki-laki itu. "Lari!" teriak Gali. Wulan bergeming. Ia gemetar hebat saat melihat pergulatan seru itu. "Goblok, lari!" jerit Gali saat Mbok Ginem memukul dan mencakar wajahnya brutal. Wulan yang melihat itu hanya bergeming. Tubuhnya gemetar. Entah kenapa ia tak bisa bergerak sama sekali. "Pergi, goblok, kasihan anakmu!" jerit Gali. Seketika kesadaran Wulan kembali. Ia seperti tertampar dengan ucapan Gali barusan. Tanpa pikir panjang, ia bergerak sekuat tenaga ke arah Mbok Ginem. Dia mengambil ulekan yang ada di lantai dan langsung memukulkan tepat ke arah kepala wanita tua itu. Brak! 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 Entah setan mana yang merasuki tubuh Wulan. Ia terus memukul kepala wanita tua itu. "Mati!
Mati! Teriak Wulan hilang kendali, sedangkan sosok Mbok Ginem sudah terpuruk di lantai, wajahnya sudah remuk tak beraturan. Namun, yang lebih mengerikan, sosok itu masih hidup, bahkan tersenyum ke arah Wulan. Wulan mundur, ketakutan, tak menyangka dengan apa yang sudah diperbuat. Sedang Gali dengan sisa tenaganya justru berdiri dan berlari keluar dari dapur. Wulan mundur ketakutan, manakala sosok Mbok Ginem terus merangkak ke arahnya. Kini jarak mereka sudah tinggal sejengkal, tangan keriput penuh darah itu sudah terangkat. Wadah, ucapnya serak. Piur, Wulan mengerjap, sedangkan Mbok Ginem diam sesaat, lalu menjerit tak karuan tepat di dekat mereka. Galih berdiri, membawa vas bunga kekuningan yang Wulan kenali sebelumnya ada di kamarnya. Mbok Ginem menjerit. Setelah itu, tubuh perempuan itu menggelepar dan jatuh terkulai di lantai dapur. Ayo, bentak Galih mencoba membantu Wulan berdiri. Segera Galih membawa Wulan keluar dari rumah itu. Setelah sampai di pekarangan depan, laki-laki itu kembali masuk ke rumah. Entah apa yang dilakukannya, Wulan memekik saat melihat kobaran api mulai tampak dari arah belakang rumah. Beberapa saat, Galih muncul dengan bau bensin menyengat di tubuhnya. Ayo, ucap Galih segera membantu Wulan berjalan. Akhirnya, dengan badan lebih penuh dengan bercak darah, mereka sampai di gubuk tempat Wulan tinggal. Beruntung malam itu sepi, kalau tidak mungkin saja orang mengira mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Siang menjelang, meski badannya masih terasa kaku, akhirnya Wulan bisa bernafas lega. Ia benar-benar tak menyangka bisa mengalami hal semengerikan itu. Kenapa kau menolongku? Tanya Wulan saat melihat Galih duduk di teras depan rumahnya. Galih melirik singkat. Aku tidak ingin ada orang lain yang bernasib sial sepertiku, kehilangan anak dan istri karena perbuatan mereka. Siang itu, Galih menceritakan jika dulu ia pun dijebak oleh keluarga Harjo dan Mbok Ginem. Ia sempat ingin kabur, tapi setelah pergi selalu mendapat gangguan dari sosok peliharaan keluarga itu sampai anak dan istrinya meninggal dunia. Akhirnya, mau tak mau, Galih kembali ke rumah itu. Namun, saat siang kemarin, dia melihat kedua anak Wulan. Ia iba dan entah kenapa nalurinya tak ingin Wulan bernasib sepertinya. Jadi, keluarga itu memang melakukan pesugihan? Tanya Wulan. Benar, itulah yang membuat Pak Harjo tak bisa bergerak bagi orang mati. Dan karena itulah Bu Harjo berusaha untuk menolong Pak Harjo. Namun sialnya, malah dia juga dimanfaatkan oleh Mbok Ginem. Jelas sekali, Wulan mendesak. Ia tak pernah menyangka jika Mbok Ginem kenalannya itu adalah dukun yang memuja iblis seperti itu. Wulan bersyukur masih bisa selamat dari ritual setan seperti itu. Meski mengalami trauma, ia memutuskan untuk pergi dari kota itu membawa anak dan mertuanya. Sedangkan Galih, dia memilih untuk ikut pergi bersama Wulan mengubur memori kelamnya di dalam pitu. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Netra Kala. Ngeri banget ya. Aduh, Mbok Ginem ternyata dikirain bener-bener tulus nolong ya kan. Gaya-gaya santai. Ini Kak, bicara sosok Mbok Ginem nih, Mbok Ginem ya. Saya ingat waktu itu pernah nih ada saya pernah bekerja dulu ya waktu masih remaja. Pernah kerja ada di satu tempat. Nah, ini pembantunya mirip-mirip kayak Mbok Ginem nih. Udah tua, ngerokok, tapi baik. Kalau Mbok Ginem kelihatannya awalnya baik ya, ternyata jahat banget. Dia otak dari semuanya itu, dan ternyata dia adalah dukun teman-teman, yang mana dia memang mengincar sosok Wulan untuk dijadikan wadah baru dalam pesugihan keluarga Pak Harjo. Ih, ngeri. Kasihan banget ya Pak Harjonya sendiri dijadikan wadah tuh. Dijadikan wadah, hidup enggak, mati enggak. Apa ya, bukan supaya sembuh, tapi cuma biar nggak mati aja kan, kasihan banget. Tapi alhamdulillahnya semuanya harus berakhir, dan Galih menjadi sosok penyelamat di sini, luar biasa. Bahkan Galih ikut ya bersama Wulan dan keluarganya, semoga mereka bisa hidup bahagia bersama. Luar biasa kisahnya. Terima kasih Netra Kala, semoga ada hikmah baik yang bisa kita ambil dari kisah barusan.
Buat teman-teman yang suka dengan kisahnya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa tombol hype-nya juga diklik ya agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain ya tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.